Saya yakin ini terkait dengan perkara-perkara besar, dan perkara besar yang kami tangani tidak hanya bansos, tapi apakah bansos bagian dari kontribusi untuk bisa menyingkirkan kami? Bisa jadi. Saya saat masih di KPK, itu ada beberapa kasus besar yang sekarang nggak berjalan, atau setidak-tidaknya tidak terlihat sampai kemana lagi jalan laju perkaranya. Saya memberikan contoh yang sudah banyak dipahami di masyarakat. Kasus apa itu? Kasus bansos. Kasus bansos itu saya di beberapa kesempatan saya katakan itu kasus besar dan kasus yang paling parah selama ini. Kenapa saya katakan begitu? Yang pertama, saya katakan kasus besar. Saya memahami betul bahwa pelakunya itu bukan pada level Menteri Sosial saja, Pak Juliari saja, tapi ada pihak-pihak lain yang belum terungkap. Dan itu mereka itu pihak-pihak yang levelnya bukan di bawahnya Pak Mensos itu, Pak Juliari. Nah, ini yang harusnya diungkap dengan tuntas. Begini ya, kalau melihat kasus, ketika kasus ini dianggap sebagai lingkaran seperti ini, maka idealnya itu orang yang langsung berhubungan dengan kasus itu harusnya diungkap. Ketika yang berhubungan langsung ini tidak berhasil diungkap atau dibuat seolah-olah tidak ada, seolah-olah tidak bisa diungkap, ini yang menjadi masalah gitu. Artinya, kita sedang melihat penanganan kasus yang sekedar dicitrakan seolah-olah tuntas. Beberapa kali pimpinan KPK mengatakan kasus bansos kemudian menyitir terkait dengan ancaman hukuman mati. Kenapa saya perlu lihat ini sebagai permasalahan? Karena penanganan kasus itu bukan pencitraan, bukan hanya kemudian nangani kasus seolah-olah hukuman mati, menunjukkan bahwa dia tegas, dia sungguh-sungguh menangani. Faktanya, ingat, pasal yang diterapkan itu oleh KPK terkait dengan perkara bansos, tidak ada yang ancamannya hukuman mati. Jadi saya kira itu adalah pencitraan saja, tidak kesungguh-sungguhan. Dan saya katakan tadi, kasus bansos ini kasus yang parah. Kenapa? Yang pertama, nilai anggarannya besar, bahkan besar sekali. Yang kedua, ini berhubungan dengan kepentingan masyarakat di level bawah. Dan luas, karena nilainya banyak sekali. Jumlah orangnya yang akan diberikan bantuan banyak sekali. Dan yang ketiga, dugaan kerugian keuangan negaranya besar sekali. Nah, ketika melihat permasalahan itu, kita melihat itu kasus besar sekali lah, suatu kasus yang betul-betul seharusnya menjadi para penegak hukum yang menangani itu benar-benar melihat, wah ini masalah, ini keterlaluan ini, harusnya begitu. Tapi yang terjadi nggak demikian. Justru orang-orang yang menangani banyak yang disingkirkan bersama dengan saya. Ini ada apa di sana? Berarti aktor intelektualnya itu bukan hanya mantan Mensos, Pak ya? Dan aktor intelektualnya ini diketahui oleh pimpinan KPK? Ya, begini. Melihat aktor intelektual itu bisa dilihat dari beberapa perspektif. Biasanya aktor intelektual itu yang mendapatkan keuntungan paling besar. Biasanya. Walaupun tidak selalu begitu. Ketika melihat kasus korupsi tertentu, terutama kasus bansos, apakah aktor intelektualnya ada di Mensos, Pak Juliari atau orang lain? Bisa jadi ada orang lain yang terlibat atau yang seharusnya dijangkau sebagai aktor intelektual karena dia mendapat keuntungan. Itu bisa diketahui ketika kerugian keuangan negara itu ditelusuri dan kemudian orang yang mendapatkan keuntungan ditarik uang negaranya yang diambil dan dirampok oleh dia dan kepada mereka dibebankan pertanggungjawaban pidana. Itu akan ketahuan di situ. Biasanya di beberapa kasus-kasus besar, itu korupsi itu tidak hanya melibatkan eksekutif, tapi aktor intelektualnya juga ada di legislatif. Contoh ketika kasus terkait dengan EKTP contohnya. Kan ternyata aktor intelektualnya justru ada di legislatif. Nah, ini sebagai gambaran. Oleh karena itu memahami kasus ini yang idealnya adalah kerugian keuangan negaranya ditarik terlebih dahulu. Setelah itu akan terlihat sebenarnya siapa sih yang mendapatkan keuntungan paling besar. Kalau Pak Juliari kan
waktu di persidangan tidak terlalu menjelaskan bahwa dia mendapatkan keuntungan paling besar, bahkan dia merasa berkeluh kesah bahwa sebetulnya itu bukan dia. Melihat dari itu saja terlihat bahwa bukan dia aktor intelektualnya. Jadi saya kira memahami itu tuh mudah dengan cara apapun ya. Cuman yang paling bisa dilihat adalah dengan cara kerugian keuangan negaranya ditarik terlebih dahulu. Maka akan terlihat siapa-siapa saja yang mendapatkan keuntungan paling besar, dan itulah harusnya aktor intelektualnya. Tentunya ini kasus yang serius, kasus besar, penanganannya juga harus serius, juga harus sungguh-sungguh karena uang negara besar harus bisa dikembalikan. Sampai saat ini belum berani meneruskan kasus bansos itu, apakah takut dengan siapa orang yang mau ditanganin, Pak? Ya begini, memang kalau dilihat apakah pimpinan KPK nggak tahu kasus itu? Nggak mungkin. Karena setiap kasus besar itu pasti didiskusikan, dibahas dalam forum dengan pimpinan. Dan pastinya pimpinan itu paham detailnya kasus itu. Dan apakah tidak ditanganinya karena takut atau karena yang bersangkutan punya kepentingan, saya nggak bisa pastikan. Tapi terlepas dari kepentingannya apapun, dia, pimpinan KPK atau pejabat di KPK, punya kewajiban untuk menegakkan hukum dengan benar. Punya kewajiban untuk mengusut tuntas kasus-kasus korupsi. Kenapa? Karena mereka dibayar oleh negara, uang rakyat kepada mereka untuk bekerja, menjaga amanah, untuk bisa memberantas korupsi dengan sungguh-sungguh. Mereka bukan dibayar untuk melindungi koruptor. Mereka bukan dibayar untuk menutupi kasus-kasus besar. Jadi dengan begitu kelihatan kok, harusnya mereka bisa dan harusnya mampu. Kalau posisinya lebih tinggi atau apapun, itu nggak bisa dijadikan ukuran langsung ya. Setidak-tidaknya pejabat kan ada eksekutif, ada legislatif, dan lain-lain. Kalau saya melihatnya, di beberapa kasus-kasus besar, itu melibatkan pejabat-pejabat legislatif. Khusus kasus bansos itu sudah ada sebenarnya hasil investigasi dari beberapa media. Dan saya kira itu nggak terlalu sulit untuk diusut. Kebetulan orang-orang yang mengusutnya sekarang sudah pada disingkirkan. Jadi sekarang tanggung jawabnya kembalinya ke pimpinan KPK. Karena mereka menyingkirkan orang yang bekerja untuk mengungkap kasus besar, maka tugasnya tetap melekat kepada KPK-nya dan ada di bebannya pimpinan KPK. Harusnya seperti itu gambarannya. Apakah efek penanganan kasus bansos ini 57 orang yang menangani kasus bansos ini disingkirkan, Pak? Begini, terkait dengan tadi disingkirkannya karena bansos atau karena apa, saya yakin ini terkait dengan perkara-perkara besar. Dan perkara besar yang kami tangani tidak hanya bansos. Tapi apakah bansos bagian dari kontribusi untuk bisa menyingkirkan kami? Bisa jadi. Saya melihat itu bisa jadi. Tapi tidak hanya itu, ada beberapa kasus besar yang ditangani dan semuanya penting untuk diungkap. Jadi saya juga berharap kita semua jangan kemudian mudah terpukau dengan penanganan kasus seolah-olah ada kasus-kasus yang sedang ditangani, padahal kasus-kasus besar yang di depan mata dibiarkan. Jadi saya kira itu sikap kritis kita tentunya akan bisa berjalan kalau kemudian kita memahami dan diskusi-diskusi atau pembicaraan-pembicaraan seperti ini itu menjadi penting. Karena ketika ada korupsi besar, pada dasarnya kita sedang melihat ada perampokan besar atas uang negara, uang masyarakat. Jadi saya kira memaklumi itu suatu hal yang keterlaluan.